selalu menganggap Halmahera Utara sebagai rumah saya. Ini pertama kali saya datang di Universitas Namo Temo Unhena. Iya. Unhena, ya. Transformasi pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua dapat mendengarkan secara langsung pandangan, pengalaman, serta inspirasi dari sosok pemimpin perempuan pertama Maluku Utara yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam mendorong kemajuan daerah. Untuk itu, dengan penuh hormat Ibu, kami persilahkan kepada Ibu Gubernur Maluku Utara untuk menyampaikan materi sekaligus berbagi inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Jadi hari ini kan ada dua tema, ada kepemimpinan yang inklusif dan reformasi pendidikan. Dan arah pembangunan pendidikan yang ada di Maluku Utara itu adalah bagaimana anak pulau atau bagaimana kita anak timur atau bagaimana kita anak Maluku Utara bisa menjadi pemimpin di era AI dan kompetisi global. Oke, saya mau mulai dengan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman. Menurut adik-adik, apakah ijazah masih menjamin pekerjaan? Ya, sebenarnya iya dan tidak itu tergantung bagaimana kalian dalam proses mendapatkan ijazah itu. Ya, kalau zaman dulu, bahkan di zaman ibu pun selalu diomongin ini, kamu harus rajin belajar supaya setelah itu kamu menjadi orang yang sukses. Kemudian di generasi yang sekarang sudah rajin belajar, IP 4, keluar masih tetap tidak mendapatkan pekerjaan. Tadi juga ibu baru dari acara job fair, ada lowongan pekerjaan 3.000 dan tahun lalu 2.800, tahun ini lokernya 3.000. Tahun lalu yang apply aja 12.000. Artinya memang banyak banget orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendapatkan IP yang bagus, lulus dari universitas bagus pun tidak menjamin mendapatkan pekerjaan, apalagi yang lulus dengan IP pas-pasan. Karena saat ini dunia itu berubah lebih cepat daripada sistem pendidikan, apalagi sejak mulai ada AI. Perusahaan itu sekarang tidak bertanya IP kamu berapa, tapi perusahaan itu sekarang bertanya value apa, nilai apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan, apa yang bisa kamu lakukan kepada perusahaan, masalah apa yang bisa kamu selesaikan, apakah kamu mampu beradaptasi, apakah kamu mampu bekerja sama, apakah kamu jujur, apakah kamu punya integritas, apakah kamu bisa memberikan solusi bagi masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Itu yang perusahaan cari saat ini. Dan untuk bisa menghasilkan itu semua, tidak cukup dengan menghafal, tidak cukup dengan IP yang bagus, dibutuhkan secara konsisten untuk upskilling secara terus-menerus di berbagai bidang. Karena saat tantangan ini bukan tentang mencari pekerjaan, tetapi harus relevan. Jadi paradigma di adik-adik, karena kan ini sekolah untuk bisa cari pekerjaan. Harapannya orang tua berinvestasi di sekolah anak-anak supaya anak-anak setelah lulus bisa bekerja, menghasilkan cuan, menghasilkan uang, bisa membanggakan orang tua, bisa membantu ekonomi keluarga dan ekonomi diri sendiri. Benar atau tidak? Tapi kalau lulus tak dapat pekerjaan, kan investasi orang tua sia-sia kan? Untuk bisa mendapatkan pekerjaan, maka paradigma berpikir kalian itu harus dirubah. Bukan hanya sekedar datang di kampus, sekedar datang nanti ada cowok cewek yang disukai, pacaran. Bukan hanya sekedar lulus dengan nilai bagus, bukan hanya sekedar lulus tepat waktu, tetapi harus belajar, berkarya, menciptakan nilai untuk diri kalian sendiri, melihat peluang, membaca, upskilling. Karena perusahaan memberikan ruang bukan bagi mereka yang paling rajin saja, tetapi yang paling adaptif. Dan saat ini kan ada AI. AI itu tidak menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak tahu menggunakan AI. Ingat, AI itu tidak menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI secara benar dan optimal akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Karena saya berbicara di depan mahasiswa, sehingga saya tadi sudah bertanya kepada Ibu Rektor, ada prodi apa aja, ada 12 prodi, ada prodi sosial mulai dari
untuk guru, untuk konseling, hukum, jaminan kesehatan masyarakat, ada perikanan, ada bidan, ada pertanian. Nah, ini semua Ibu membayangkan kalian akan bekerja di perusahaan, kalian akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalian bukan bekerja menggunakan otot, kalian yang ada di sini bekerja menggunakan otak. Dan saat ini AI menjadi kompetisi terberat otak manusia. Jadi daripada kalian anti dengan AI, manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Jadi mulai sekarang belajar bagaimana prompting AI yang benar. AI sebagus apapun, jika promptingnya salah, tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Oke, berarti apa itu reformasi pendidikan? Itu tadi, kita akan menggunakan AI. Kita belajar bagaimana menggunakan AI yang benar. Karena AI secanggih apapun, jika promptingnya salah, maka tidak optimal.